Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi dengan vlog saya, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini saya berbagi resep cemilan yang sehat. Dan karena saya lagi susah makan ya, kemarin pas hari Minggu saya bikin ini. Dan alhamdulillah juga semua ternyata suka, jadi nggak saya makan sendiri. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke bahan-bahannya. Di sini saya mau bikin lepet jagung ya. Di sini sudah ada jagung manis 2 bonggol sudah saya pipil. Di sini ada tepung maizena 2 sendok, tepung terigu juga ya. Dan garam, gula, sudah vanili, sangat mudah. Nah, teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman semuanya lagi pada ngapain jam segini? Saya lagi sambil CAPD ya. Nah, ini kelarasnya atau daun jagungnya saya sudah cuci bersih, sudah saya rapikan, terus saya rebus, teman-teman, biar lentur. Sebenarnya nggak direbus nggak apa-apa ya karena masih muda, tapi biar bersih juga. Nah, di sini saya mau blender, tambahkan sedikit air, teman-teman ya. Blendernya sesuai selera, mau yang lembut sekali boleh, yang agak kasar boleh. Saya yang sedang saja biar ada teksturnya. Nah, ini tuh mudah ya. Oh ya, teman-teman, kalau mau lebih gurih pakai kelapa ya, pakai kelapa parut, terus tidak terlalu nempel. Kalau saya nggak pakai kelapa karena benar-benar lagi pengen makan yang yang ringan gitu ya, nggak terlalu taste gitu, karena lagi males makan, teman-teman. Jadi saya bikin salad sama ini ya waktu hari Minggu. Terus bikin makaroni sih, teman-teman, makaroni pakai sosis, pakai mushroom cream itu, tapi saya nggak videoin ya karena Minggu jalan-jalan terus ya. Jadi saya beli di luar itu juga malah nggak kemakan karena nggak mood, jadi makan enak punya sendiri seperti ini. Ini bikin kenyang juga, jagung sama salad ya. Nah, teman-teman, ini belum dinyalakan kompornya ya. Tambahkan tepung terigu 2 sendok untuk biar agak keket ya. Ini tepung maizena, teman-teman, atau tepung jagung ya, 2 sendok juga. Teman-teman pakai itu ya, kelapa parut tuh enak banget, tambah gurih dan nggak nempel juga. Kalau ini saya juga nggak nempel, tapi nunggu dingin, kalau masih anget agak nempel gitu. Kalau pakai daun pisang pasti nggak nempel. Ini tuh menu sehat ya, tanpa pewarna, tanpa pengawet. Nah, teman-teman, ada masak apa hari ini? Saya insya Allah nanti mau masak gulai ikan sama daun singkong ya. Tapi lagi ini, teman-teman, tensi saya lagi terlalu rendah, jadi belum bisa berdiri lama. Kalau berdiri pasti mau nyungsep, teman-teman, gelap. Tensinya terlalu rendah, cuman 100, teman-teman. Jadi ini CAPD sambil baring juga. Tadi yang nyuci ikan aja kakak ya, anak saya yang gede. Insya Allah mau bikin gulai ikan nila sama daun singkong gitu. Terus udah ada kerupuk, bahkan simpel aja. Terus saya mau rebus daun selada air sama mau nyambel kosrak ya untuk saya sendiri. Saya pengen makan yang gak ada rasa gitu, sama rebus telur kayaknya. Nah, ini sudah dinyalakan kompornya ya, ini ya. Terus ini diaduk sampai mengental dengan api kecil ya, biar tidak mudah gosong. Nah, Bunda Sriani di Taiwan, apa kabar? Bunda Sri Gamor di Banyuwangi, sehat selalu. Untuk Bunda Atun juga sehat selalu ya, semangat untuk merawat Mbak Yunya. Semoga lekas sembuh Mbak Yunya, diberikan kekuatan, keikhlasan, dan semoga ini menjadi ladang pahala untuk Bunda Atun sekeluarga. Dan semoga dagangannya juga laris ya, bakar ikan dan ayamnya. Sehat selalu Bunda Atun, jaga kesehatan, karena menjaga orang sakit itu kadang malah yang sehat ikut sakit karena kurang makan, kurang istirahat ya. Harus jaga stamina, karena hawa-hawa kadang juga bikin meriang gitu, karena suami saya sendiri seperti itu. Dan untuk Bunda Maria Utuh, bunda baik di Ungaran, sehat selalu ya, lagi masak apa hari ini. Terus untuk Bunda Nurrohmah di Jakarta, sehat selalu yang lagi kerja. Untuk Bunda siapa yang
masak lompong saya suka lupa namanya lupa ya. Itu sehat selalu untuk semuanya ya, karena banyak semuanya bunda-bunda yang selalu support saya, Bunda Cahaya Manurung semua sehat selalu di sana. Kayaknya lagi sibuk jarang ngevlog ya, belum upload berkebun lagi. Saya udah kangen lihat Bunda Manurung berkebun ya, karena saya suka berkebun. Untuk semuanya ya, tanpa terkecuali, tanpa saya sebut. Kalau pas melihat di YouTube-nya ya, ini karena namanya banyak ya, kadang namanya kan panjang. Bunda Ike ya di Palembang apa di mana ya, sehat selalu juga untuk semuanya ya. Bunda Ike masak apa, masakannya tuh menunya seperti mama saya ya, favoritnya bakso dan berendang-rendangan gulai ya, jengkol. Kalau kabau di kampung saya kayaknya belum ada, yaitu jolang jaling. Untuk semuanya ya, saya ucapkan terima kasih banyak, selalu support dan doakan saya ya. Untuk Kak Sulastri 15 sehat selalu, jaga kesehatan. Untuk adik Ahmad yang lagi di ICU, semoga lekas sembuh ya. Kak Sulastri semangat ya, jaga kesehatan selalu, jangan lupa makan dan istirahatnya. Nah ini sudah matang teman-teman, sudah matang, sudah dibungkus. Ini yang bungkusin anak saya teman-teman, saya cuma ngasih contoh satu saja karena saya keliangan. Nah ini saya kukus 45 menit, sebenarnya 30 menit juga boleh, tapi ya biar tanah. Saya ini ngedit sambil keliangan teman-teman, karena ini sambil CAPD, jadi manfaatin waktu untuk berzikir sambil ngedit teman-teman. Karena kalau diem malah nanti kayak gimana, saya tuh nggak bisa diem teman-teman. Nah ini sudah matang malah melotot teman-teman, ada yang enak banget teman-teman. Udah habis, itu habis sekali kemarin, ternyata semua suka, saya pikir nggak doyan. Nah ini saya bikin salad ya, cuman kol ini lotus ya, lotus sama wortel saja sama sosis. Pakai minyak wijen, saya suka minyak wijen karena nggak punya olive oil ya, waktu itu ada udah habis karena mahal ya, olive oil yang kecil aja 200.000 lebih. Nah ini ada mayonis ya, udah lama mayonis stok 2, nggak habis-habis karena yang suka makan tuh saya. Nah ini dicampur merata, terus saya wrapping pakai rice paper ya, kebetulan ada stok banyak rice paper. Saya tuh suka ini teman-teman, masukin apa di keranjang Shopee, ntar Pak suami ujuk-ujuk beli tanpa bilang saya, bilang beli berapa gitu, enggak, langsung dibeliin stoknya, enggak nanggung-nanggung kalau beli apa-apa, ya ampun ya. Tapi alhamdulillah disyukurin. Jadi kadang saya berbagi sama depan rumah gitu teman-teman, karena kan makan sendiri nggak habis. Jadi Pak suami itu ya masya Allah ya, saya diuji sakit tapi juga diuji punya suami yang luar biasa teman-teman. Jadi kalau untuk saya, untuk anak tuh nggak hitungan, untuk keluarga saya ya, kalau saudara saya, keluarga saya di sini tuh masya Allah, sampai punya teman kan sini ya itu gitu, sampai teman saya kaget ya. Jadi Pak suami saya tuh luar biasa gitu, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah ya, di balik ujian yang berat pasti ada hal yang baik juga teman-teman. Saya tuh menikah sama Pak suami diuji sakit teman-teman. Saya tuh dulu tuh ini ya teman-teman, dulu di kampung saya tuh menikah sama Pak suami saya ini yang kedua ya teman-teman. Maksudnya saya dulu pernah gagal dalam rumah tangga pas di kampung, itu diuji ekonominya dulu pas nikah sama orang di kampung itu, ekonominya sulit, tapi ya gitu, nggak mau kerja ya, mantan suami. Nah di sini saya alhamdulillah mempunyai suami yang mapan dan berkecukupan, sayang banget ya sama saya, menerima saya apa adanya, malah saya diuji sakit gitu teman-teman. Jadi saya sama Pak suami ini udah mau 15 tahun teman-teman, udah lama ya. Nah teman-teman ini saya pakai rice paper ya, ini ada air hangat terus dicelupin gitu aja teman-teman, ntar juga lembek sendiri.
Jadi pakai air anget ya, jangan yang mendidih ntar nemplok, yang mendidih ntar langsung lumer. Jadi cukup hangat kuku teman-teman. Nah ini terus dicelupin. Ada yang bolong. Wah itu aja ngendewel teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, setiap ujian pasti ada hal yang baik. Dulu saya pas sebelum sama Pak suami yang sekarang ini, saya diuji ekonomi, nggak mau kerja, yang kerja saya ya, terus zolim, pada akhirnya gagal. Dan sekarang alhamdulillah sama Pak suami ini luar biasa ya. Tapi Allah aji saya sakit. Tapi Pak suami yang sekarang luar biasa baiknya teman-teman. Sama keluarga saya di kampung, sama saudara-saudara saya tuh ini orangnya ringan tangan, dalam arti apa yang menjadi kekurangan saudara saya, keluarga saya tuh disupport semua sama suami saya teman-teman. Jadi suami saya tuh nggak duniawi, lebih ke mikirkan akhirat teman-teman. Kalau untuk sendiri mah sangat sederhana suami saya teman-teman. Orang kayak beli baju untuk kerja, beli hem untuk kerja apa, kalau saya belum nyerocos saja itu belum beli, pakai itu saja. Baju ya sederhana sekali orangnya, lebih mementingkan orang yang lebih membutuhkan gitu teman-teman. Jadi kayak saudara saya waktu itu ada bencana, rumahnya longsor, apa ya, disupport penuh gitu tanpa ini. Terus misalkan ada yang meninggal apa, saudara bapak ibu saya disupport full, dari kain kafan, dari untuk yasinan, untuk sembarang barang. Jangankan saudara ya, teman saya, teman dulu sama-sama jadi TKW kan ekonominya lagi ini juga, sama suami saya disupport teman-teman, dan tidak minta imbalan. Cuman suami saya selalu bilang kalau kita baik sama orang pasti suatu saat juga banyak yang baik sama kita. Terus ini tabungan akhirat gitu. Jadi suami saya sangat sederhana hidupnya teman-teman. Makanya kan banyak yang bilang ke saya, masa istrinya Pak Arif seperti itu, sangat sederhana gitu, nggak pakai kayak emas-emasan, baju sing gimana gitu, padahal kan mampu mungkin ya. Tapi saya emang nggak suka teman-teman, saya suka yang biasa saja, kayak baju aja sampai Pak suami yang belikan teman-teman, kebalik gitu. Saya suka beliin, milih-milih untuk Pak suami milih untuk saya. Jadi kita sama-sama punya style yang sama, sangat sederhana gitu. Saya kalau baju masih bermanfaat, belum robek ya saya pakai, masih pantas gitu. Kalau untuk emas saya nggak suka karena gatel teman-teman, mau emas putih, emas kuning. Ini yang pas emas kawin nikahan aja yang saya pakai cuman cincin, kadang saya lepas, padahal bukan emas yang kuning teman-teman, campur gitu. Karena saya gatel telinga saya kalau pakai anting itu, kan bolongan saya ini ya ciut ya, namanya tindikan kan ciut, itu marah lebar gitu teman-teman. Jadi enggak, terus apa ini leher saya kayak jadi punya kalung dua, karena apa itu nempel, gatel gitu teman-teman, jadi menghitam gitu mau mas apapun itu. Jadi saya lebih pakai kalung tasbih, aman, tasbih dari kayu. Jadi seperti itu ya teman-teman, karena kami sangat suka kesederhanaan. Dan untuk masalah kayak sedekah, kan pernah ada yang komen ya, kok nggak pernah Jumat berkah. Untuk sedekah tuh nggak saya upload ya, karena itu kan sedekah nggak boleh ngomong. Tangan kan memberi, tangan kiri nggak boleh bicara ya, harus di hiding, karena cuman kita sama Gusti Allah ya teman-teman, nggak boleh, jadi nggak boleh di-upload. Oke lah teman-teman, ini singkat cerita udah selesai ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.